sapa semua. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Pagi ini kita kembali datang menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita kembali datang menyembah Tuhan kita. Tuhan yang hidup, yang kuasanya tidak pernah terbatas. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita. Semuanya hanya tertuju kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih bisa ada dalam diri kami. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Mari kita katakan sekali lagi lagu penyembahan kita. Haleluya. Kami katakan
saya ingin sapa sekali lagi, Shalom. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan melompat untuk Tuhan kita. Mari kita rayakan kasih-Nya. Katakan, rayakan kasih-Mu. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan di hadapan Tuhan kita. Tuhan hadir di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Katalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan hadir, Tuhan baik, di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Apa? Kaulah suka. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Lagi. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Katakan sekali lagi bersama kami. Tuhan hadir. Apa? dalam hidupku, Selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan hadir di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Kurang kedengaran. haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Apa? ku bersuka, ku Lompat bagimu, Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Wow. Setia Tuhan. Namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus, Kau. Kau di dalam. Haleluya, mari kita sama-sama melompat untuk Tuhan kita. Rayakan Katakan. ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku Melompat bagimu, Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Masih ada sukacita, amin. masih mau melompat untuk Tuhan, masih mau memuji Tuhan. Iya, mari kita tunjukkan bahwa kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Katakan bersama, perisaiku. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan. Siap. Tinggalkan buku aman,
Hidupku aman, hidup dalam-Mu ku benar. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Katakan bersama, Kau meneguhkan langkahku. Berjalan di dalam Kekuatan-Mu, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. imanku tetap teguh. Takkan ku ragu. Mengikutimu. Musim memuji Tuhan. Mari kita semua bertepuk tangan di atas kepala kita. Here we go. Come on. Everybody. Mari katakan bersama kami, Kau meneguhkan langkah kami Tuhan. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. takkan ku ragu. Mengikutimu, takkan ku ragu. Mengikuti lagi, takkan ku ragu. Mengikutimu. Haleluya, berikan tangan sorak-sorai yang terdahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita katakan bersama, tenang. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia,
lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu Tuhan, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang Bersamamu Bapa, dikatakan mengalir. Memulihkan hati, menyembuhkan. Mari dulu jemaat Tuhan saja katakan. Mari katakan dengan iman. Mengalir. Mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sangat bersyukur kepadamu pada saat hari ini Tuhan. Engkau Allah kami yang begitu setia melawat dan memelihara kami. Sampai pada saat hari ini Tuhan kami boleh ada. Semuanya karena anugerah-Mu yang terbesar Engkau nyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman buat kami pribadi lepas pribadi. Engkau berbicara, Engkau berkata-kata. Kebenaran firman-Mu siap ditaburkan di tanah yang subur. Sehingga firman-Mu Tuhan bertumbuh, berakar dan berbuah. Ini setiap kami Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan biarlah senantiasa kami dikuatkan, diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami dikoreksi, kami diperbaiki, kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sehingga setiap kami yang pulang dari tempat ini tidak ada satu pun terlewatkan, melainkan membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Engkau selalu berada bersama kami dalam setiap musim hidup kami. Mari Tuhan Engkau campur tangan buat setiap kemelut, pergumulan, permasalahan, persoalan yang kami hadapi. Engkau pasti tahu yang terbaik yang harus Kau berikan buat kami. Engkau tahu membuka cara buat kami Bapa.
untuk kami memperoleh jalan keluar, solusi yang daripada Tuhan. Mari Bapak, biarlah senantiasa Engkau campur tangan buat kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan penyampaian kebenaran firman Allah ke dalam tangan Tuhan. Engkau bekerja dan berkarya di dalamnya. Mari Tuhan, pulihkan kami setiap pribadi lepas pribadi. Pelepasan terjadi, pembebasan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kita sama-sama berkata amin. Oke, salam semuanya. Puji Tuhan, kita ada bersama hamba Tuhan yang dari Sarimunte pada saat ini. Ya, kebetulan saudara kekasih, ya, hambanya lagi berobat ke Medan. Ya, sehingga kita boleh sama-sama beribadah di tempat ini. Selamat datang buat Bapak Pendeta ya dan Ibu. Salam semuanya. Iya. Terima kasih saudara kekasih, kita kembali belajar lewat firman Tuhan pada hari ini. Kita tahu kebenaran firman Allah itu membangun buat setiap kita. Ada amin? Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam Yakobus 1 ayat 21. Oke, yang tidak ada Alkitabnya boleh dilihat di layar. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3 ya. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ada amin? Ya. Hari ini saudara kekasih, saya mau sampaikan bagaimana cara kita merespon, ya, bagaimana hati kita merespon kebenaran firman Allah. Ya. Saudara kekasih, banyak hal atau banyak cara, banyak metode, ya, untuk cara merespon kebenaran firman Tuhan itu dalam setiap pribadi kita lepas pribadi. Enggak sama saudara kekasih. Saudara yakin? Nggak sama respon kita, ya, cara kita menerima firman Tuhan itu yang disampaikan setiap, ya, hamba Tuhan yang melayani kita. Ya. Ada dari segi, ya, cara merespon dengan cara yang positif, ada cara yang negatif seperti itu dia. Tapi kita boleh melihat saudara kekasih, ya, seseorang merespon yang positif terlihat dari kehidupan yang seperti apa gitu. Firman Tuhan saudara kekasih yang mengingatkan kita pada hari ini dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Iya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Yang namanya kotor itu saudara kekasih, tidak ada pun yang manusia suka yang namanya kotor. Kecuali apa? Kecuali lalat. Iya. Itu memang gimana kita bilangnya? Memang itu lalat itu secara apanya dia memang sukanya yang kotor. Iya, dia nggak suka kepada yang namanya bersih, yang dia tidak suka yang namanya wangi, ya, kecuali apa ya? Yang suka wangi. Iya, lebah. Iya. Itu pribadinya. Dia suka yang wangi. Sehingga dia menghasilkan madu. Lalat ketika dia suka yang kotor menghasilkan kuman, ya, bakteri, penyakit. Kita suka yang mana?
Halo? Semuanya pasti suka yang manis ya. Suka yang harum, sukanya yang bersih-bersih. Ya. Tapi kita tahu saudara kekasih, firman Tuhan dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Yang namanya kotor itu dibuang ke tong sampah seperti itu. Yang namanya kotor itu sudah pasti sampah. Yang namanya kotor itu sudah pasti saudara kekasih yang busuk. Yang tidak baik seperti itu. Dan dikatakan dan kejahatan yang begitu banyak. Yang kotor itu saudara kekasih yang keluar dari mulut kita. Ya. Bahasa-bahasa yang kotor. Perkataan-perkataan yang tidak membangun. Perkataan-perkataan yang tidak menguatkan. Ya, melainkan perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menyinggung, perkataan yang seperti apa lagi saudara kekasih. Itu adalah yang keluar ya dari perkataan kita atau dari mulut kita. Itu yang kotor saudara kekasih. Ya. Namun dikatakan dan kejahatan yang begitu banyak. Kejahatan adalah suatu sifat atau karakter seseorang. Kejahatan yang begitu banyak katanya itu saudara kekasih. Ya mungkin ada di dalam kehidupan kita. Ada kita miliki. Ya tentang perkataan yang kotor ini tadi pun mungkin sering terucap seperti itu. Apalagi ya muda-mudi kita, coba mari kita renungkan. Berapa kali kita satu hari memperkatakan perkataan yang kotor. Berapa kali satu hari perkataan kita itu perkataan yang tidak membangun atau tidak memberkati orang lain. Ya. Demikian juga dengan perbuatan yang jahat. Perbuatan yang jahat yang begitu banyak katanya. Termasuk iri hati, termasuk dengki, termasuk kesombongan, kenajisan, percabulan, perzinahan. Itu semuanya dikatakan Halo? Buang. Kalau disuruh kita membuang berarti tidak perlu lagi kita tidak perlu lagi kita pergunakan. Tidak perlu lagi kita simpan, tidak perlu lagi kita pakai. Yang namanya dikatakan dibuang. Ini semuanya surga kasih ada di dalam hati kita. Betul enggak? Halo? Ini semuanya tadi ada di dalam hati kita. Makanya disuruh kita saudara kekasih dibuang. Dibuang ke tong sampah. Semuanya yang ada di tong sampah itu tidak berguna kalau tidak dipergunakan. Adapun saudara kekasih yang berguna itu harus diolah kembali yang namanya apa? Botot. Iya. Didaur ulang. Enggak ada yang namanya di sampah itu bisa siap langsung dipakai. Itu harus didaur ulang lagi saudara kekasih. Diolah kembali seperti itu dia. Jadi sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Itu ada di dalam hati kita. Makanya itu dibuang. Iya. Makanya firman Tuhan berkata saudara kekasih di dalam Amsal itu ya. Jagalah hatimu dari segala waspada. Menjaga hati. Jangan sampai masuk apa tadi? Kotoran. Jangan sampai masuk kejahatan. Ya. Itu semuanya saudara kekasih yang tidak memberikan faedah atau kesehatan dalam kehidupan atau tubuh rohani kita. Makanya dikatakan terimalah dengan lemah lembut apa? Firman. Ya. Jadi saudara kekasih, firman itu adalah suatu gambaran benih. Benih yang siap untuk ditabur. Ya. Benih itu ditabur di tanahnya. Itu yang kita bilang kan? Iya. Itu yang kita bilang di tanah yang subur.
Karena semuanya kita kalau sistem tanam menanam ya, apalagi hamba Tuhan yang datang dari Sarimunte yang bercocok tanam, sudah pasti benih itu ditanam di tanah yang subur. Kalau tanah itu kurang subur dikasih pupuk. Ya, berbagai cara bagaimana supaya tanaman itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Jadi kebenaran firman itu adalah suatu lambang benih. Ya. Hati ini adalah suatu lambang gambaran tanah. Jadi adapun saudara kekasih ya, kotoran dan kejahatan itu ya adalah suatu ya tanah-tanah yang gersang, tanah-tanah yang berbatu-batu, tanah yang berduri, ya tanah yang di pinggir jalan. Mari saudara kekasih, kita mau tanam di mana ini benih firman Tuhan? Dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bagaimana cara kita untuk merespon kebenaran firman Allah? Ya. Kalau kotoran ini, kejahatan ini tetap ada di dalam hati kita, kebenaran firman Allah itu tidak pernah tumbuh dalam hidup kita. Kebenaran firman Allah itu tidak pernah bertumbuh, berakar dan berbuah. Itu adalah gambaran rohani kita, saudara kekasih. Kebenaran firman, bagaimana cara kita merespon kebenaran firman Allah? Ya, kalau kita saudara kekasih, ya ada yang cara positif dan negatif. Kalau yang positif saudara kekasih, nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Yang banyaknya cara negatif. Bahwasanya kebenaran firman Tuhan itu ketika disampaikan dan ketika kita mendengar, kita meresponinya, oh itu enggak untuk saya itu. Kebenaran firman Allah itu ketika kita dengar dan disampaikan oleh hamba Tuhan, kita sakit hati, kita tersinggung. Ya. Firman Allah itu tidak pernah akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kita gambarannya seperti apa? Mari saudara kekasih. Cara kita merespon firman Tuhan itu seperti apa? Kita sakit hati, kita tersinggung, kita katakan oh ini cocoknya untuk si Anu, ini cocoknya untuk Komsel 1, ini cocoknya untuk Komsel 2. Kalau kita saudara kekasih merespon kebenaran firman Allah itu secara positif, terlihat dari buahnya. Kita semakin dewasa, kita semakin bertumbuh, semakin berakar dan berbuah. Ada amin? Kita tidak gampang lagi tersinggung, kita tidak gampang lagi sakit hati saudara kekasih. Kita tidak katakan itu firman Allah itu cocoknya untuk si Anu, tapi kita terima. Dengan apa? Lemah lembut. Lemah lembut itu berbicara dengan kerendahan hati. Kita terima firman Tuhan itu dengan rendah hati. Sekalipun mungkin menyakitkan itu firman Tuhan. Tapi saudara percaya, hidup kita akan berubah. Ada amin? Hidup kita pasti berubah. Hidup kita pasti berbeda, hidup kita pasti memiliki satu perbedaan dalam hidup kita. Makanya saudara kekasih, orang ya atau gereja itu yang bertumbuh tidak dilihat dari segi banyaknya jumlah jiwa-jiwa atau jumlah banyaknya jemaat. Oh itu banyak kali jemaatnya, tidak itu menandakan gereja itu bertumbuh. Tidak dilihat dari kerajinan kita beribadah. Kita boleh dewasa di dalam firman Tuhan. Kita tidak dilihat dari hebatnya kita melayani Tuhan. Nggak dilihat dari segi itu saudara kekasih. Kalau tetapnya kejahatan itu tadi ada di dalam. Roh dengki, iri hati. Apalagi percikura ya kan? Apa yang namanya percikura? Gosip.
Kalau itu aja yang kita kerjakan saudara kekasih. Rajin gereja, rajin. Dengar firman Tuhan, dengar. Tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya. Itu bukan dikatakan kita bisa terima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Orang yang nerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut, kelihatan dari dewasa kerohaniannya. Dia tidak gampang sakit hati. Dia tidak memusingkan orang lain. Dia tidak melihat kekurangan orang lain. Dia tidak melihat kesalahan orang lain. Dia tidak melihat kelemahan orang lain. Karena hidup ini tidak ada yang sempurna. Saudara cari gereja yang sempurna, keliling. Gak ada yang sempurna. Yang intinya orang yang mau ke gereja itu yang mau disempurnakan. Ada amin? Mari saudara kekasih, tergantung seperti apa kita meresponi firman Tuhan dalam hidup kita. Ya. Itu sama saudara kekasih dengan ya firman Tuhan yang ditabur di tanah yang di pinggir jalan. Itulah yang masih banyak kotoran di dalam, ada banyak kejahatan di dalam, ya. Ditabur di tanah yang berbatu-batu, ditabur di tanah yang semak duri. Ada itu 4 saudara kekasih. Yang keempat ditabur di tanah yang subur. Ketika kebenaran firman itu ditabur di tanah yang subur, itu cara kita merespon firman Tuhan itu yang positif. Untuk mengubahkan kita, memperbaharui hidup kita. Semakin hari kita semakin bertobat. Jadi terlihat dari buahnya, ada amin? Terlihat dari buahnya. Mari saudara kekasih, kita respon kebenaran firman Tuhan itu dengan dewasa. Kita respon firman Tuhan itu dengan positif. Bahwasanya setiap kebenaran firman Allah, jangan pernah kita sakit hati dan tersinggung. Ada amin? Kalau masih seperti itu, kapan kita dewasanya? Kapan kita kuat? Kalau kita responi firman Tuhan itu dengan cara negatif, ini cocoknya untuk si anu ini. Ini firman Tuhan ini cocoknya untuk ibu gembala ini. Pas ibu gembala gak melayani kira-kira seperti itu. Ataupun firman Tuhan itu ya pasti benar. Karena firman Tuhan itu ya seperti apa? Iya, pedang bermata dua. Artinya saudara kekasih, ini menjadi suatu pengalaman bagi saya. Karena setiap kebenaran firman Allah yang mungkin saudara kekasih membangun, menguatkan, meneguhkan kita. Kalau kita saudara kekasih tidak merespon firman Tuhan itu secara positif, kita tidak pernah bertumbuh. Kalau kita terus cocokkan firman itu untuk orang lain, kalau terus kita cocokkan firman Tuhan itu untuk seseorang, kita tidak pernah bertumbuh. Jadi makanya dikatakan, buanglah semuanya yang kotor yang keluar dari perkataan kita, yang tidak membangun, yang sering menyakiti orang, yang sering menggosipi orang, menceritain kelemahan dan kekurangan orang. Tapi mari saudara kekasih, kita sibuk dengan diri kita sendiri, mengoreksi diri kita. Yang masih banyak yang perlu kita ubah dalam hidup kita. Ada amin? Kalau kita sibuk dengan mengurusi kekurangan orang lain, kapan kita urus diri kita? Kalau kita sering saudara kekasih menilai kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, kapan kita nilai diri kita? Belajar. Kalau kita terlalu menilai orang lain, kelemahan orang lain, berarti kita yang sempurna. Ya. Mari belajar saudara kekasih. Kita sering belajar buat diri kita sendiri. Belajar dalam segala hal. Jadi dikatakan saudara, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Daud apa katanya saudara kekasih? Mazmur 119 ayat 11.
Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ada amin? Daud menyimpan itu firman Allah dalam hatinya. Supaya jangan aku berdosa katanya. Kita justru menyimpan apa? Sakit hati. Kita menyimpan sakit hati, kita menyimpan iri hati, kita menyimpan dengki. Apa lagi? Justru berdosa. Saudara yang mau yang mana? Terus simpanlah sakit hati terhadap orang. Teruslah simpan sakit hatimu terhadap suami. Begitu juga suami terhadap istri. Tapi kalau kita menyimpan firman Tuhan, kita tidak berdosa karena kita percaya firman Tuhan itu mengubahkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ada amin? Iya. Daud katakan, aku menyimpan janjimu. Kenapa Daud saudara kekasih menyimpan janjinya dalam hatinya? Karena firman Tuhan itu adalah berkuasa. Ada amin? Iya. Firman Tuhan itu berkuasa. Saudara kekasih, firman kita terima, intinya kita terima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Belajar kita ikhlas. Belajar kita dikoreksi. Belajar kita diperbaiki. Belajar kita ditegur sekalipun mungkin itu menyakitkan. Iya. Jangan enaknya di telinga. Ya, Pak Andreas katakan, jangan sukanya dengar firman Tuhan yang namanya tentang berkat. Saudara diberkati sepulang dari ibadah. Semangat gitu ya kan. Tapi ketika saudara kekasih firman Tuhan itu menegur kita, memperbaiki karakter kita. Ya. Itu yang lebih indah di hadapan Tuhan. Ada amin? Karena maksud dan tujuan Tuhan, terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut supaya hidup kita itu berbeda. Ada amin? Supaya hidup kita itu berbeda. Tidak ada istilahnya saudara kekasih yang namanya beru ginting itulah man makan giling katanya. Enggak ada lagi itu. Itu beru ginting yang belum diubah. Beru ginting yang belum diubahkan. Beru ginting yang katanya saudara tahu lahman makan giling. Itu saking ngerinya itu. Makanya ada perbedaan kalau beru ginting menggiling cabai. Lagannya itu pecahnya berbeda. Kalau beru tarigan pecahnya lebih hancur lagi. Itu menunjukkan belum tahu kau siapa beru ginting, kira-kira seperti itu. Belum tahu kau siapa beru tarigan, kira-kira seperti itu. Itu adalah beru yang belum diubahkan. Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut, maka semua kita diubahkan. Ya. Dari roh harimau menjadi, ya. Karena ada juga istri-istri ini kadang rohnya roh harimau, artinya menakutkan gitu. Mana setoran gitu kan. Agak seram juga gitu. Jadi kadang istri ini kalau gak dipasang roh harimau itu suami kadang gak ada takutnya gitu ya kan. Gitu. Gak juga ya. Jadi maksud Tuhan itu kita menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Supaya kita memiliki perubahan. Ada amin? Supaya kita memiliki pertobatan. Supaya hidup kita itu berbeda dari yang sebelumnya. Sebelum kita mengenal firman Tuhan dan sesudah mengenal firman Tuhan. Itu yang tujuan Tuhan dalam setiap hidup kita. Ada perubahan, ada perbedaan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ini enggak. Dari segi umur, kedewasaan kita sebagai jemaat di tempat ini sudah tua, udah bulang-bulang gitu. Tapi nggak dewasa-dewasa dalam pengenalan akan firman Allah.
tidak dewasa di dalam menerima firman Tuhan itu. Lalap tersinggung. Kata Metu, lalap HP. Dia mengejek bagi orang yang terus megang HP. Gitu. Kita pun seperti itu mungkin. Lalap tersinggung. Gitu. Iya. Itu menunjukkan kita tidak pernah menjadi jemaat GKB yang dewasa. Mari saudara kekasih. Tuhan mau kita menjadi jemaat yang dewasa. Sehingga ketika datang pun seperti apa bentuknya sindiran itu, kita tidak pernah terganggu. Kita tidak pernah sakit hati, kita tidak pernah tersinggung. Tapi kita ambil itu kebenaran firman Allah. Menguatkan, meneguhkan hidup kita. Ada amin? Jadi saudara kekasih, tujuan Tuhan supaya kita menerima kebenaran firman Allah dengan lemah lembut itu, memberikan suatu kedewasaan dalam hidup kita yang kelihatan buahnya yang tertulis di dalam Galatia berapa? Iya, Galatia 5 ayat 22 dan selanjutnya. Apa itu tertulis di dalamnya? Buah-buah roh, damai sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, sabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Di antara 9 buah-buah roh ini, ada enggak satu kita miliki? Bapak-bapak bilang, kesabaran itu perlu Pak, perlu Bu dimiliki oleh ibu-ibu. Iya. Iya Pak, kesabaran. Kayaknya bapak-bapak juga perlu kesabaran, ya kan? Iya. Di antara 9 buah roh ini mana saudara kekasih yang sudah kita miliki? Tetapi buah roh ialah kasih. Adakah masih adakah kasih dalam hati kita terhadap suami? Pasti. Yang betul. Betul itu Bapak Pira. Di antara 9 buah roh ini masih ada ya kita miliki sukacita? Kalau enggak ada setoran gimana? Kalau enggak ada lagi beras, kalau enggak ada lagi hepeng, masih ada sukacita? Oh. Kalau masih ada semuanya saudara kekasih yang enggak percaya sama Tuhan pun bisa. Iya. Tapi apa bedanya kita sama dia? Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Ketika saudara kekasih kita diuji enggak berhepeng. Ketika saudara kekasih kita diuji lewat enggak ada beras. Masih ada sukacita. Ya, dipala-palailah Bu, gitu. Iya. Itu dia saudara kekasih menunjukkan kita sebagai dewasa. Ada kasih dalam hidup kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Ketika kita saudara kekasih disakiti, kita tetap damai sejahtera. Ketika kita saudara kekasih diceritain, kita tetap damai sejahtera. Ketika apalagi saudara kekasih? Ya, kesabaran. Ketika kita difitnah, sabar. Ya. Ketika nggak ada setoran pun ya sendala kalit setoran nena de sope katanya labodali, ya labodali gitu ya kan. Terus apa lagi? Kemurahan. Masih adakah di hati kita itu berkemurahan ya kepada sesama kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita? Ya. Masih adakah kebaikan kita miliki saudara kekasih ketika orang lain menyakiti kita?
Anak-anak Tuhan kelihatan dari segi dewasa. Ketika kita disakiti, kita tetap menabur kebaikan. Halo, ada amin? Kalau tidak, makanya firman Tuhan berkata, kalahkanlah kejahatan dengan, bisa enggak? Halo, bisa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Aduh, itu kayaknya firman Tuhan itu salah itu Bu Gembala. Enak kali lah dia. Mana bisa kita mengalahkan ya kejahatan dengan kebaikan. Kita udah disakiti, kita sudah dijahatin, baik pula kita sama dia. Enak kali lah dia itu. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Bisa. Kalau firman Tuhan kita terima dengan lemah lembut, ini buahnya. Ada ayatnya. Ini buahnya. Kita tetap menabur kebenihan, menabur kebaikan. Inilah istimewanya anak-anak Tuhan yang punya Tuhan yang besar. Ya. Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan, gak usah percaya sama Tuhan. Gak usah beribadah. Capek-capekin. Ngotor-ngotori baju. Masih persembahan lagi ke depan. Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya. Ini mari saudara kekasih, saya sering ya mau menyampaikan kepada anak-anak. Ketika kamu tidak dianggap, ketika kamu tidak dihargai, ketika kamu tidak dihormati, apa yang kau lakukan terhadap mereka? Kamu sakit hati? Disitulah saudara kekasih butuh buah roh, kesabaran. Amin. Kita sabar. Saudara udah pernah seperti itu dibuat? Kalau tidak seperti itu, dari mana saudara tahu ada kesabaran dalam diri saudara? Ya. Kalau tidak diperlakukan seperti itu kepada saudara, dari mana tahu saudara bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Alami seperti itu. Kamu tidak pernah dianggap, kamu tidak dihargai, tidak dihormati. Ya. Saya enak menghadapi tantangan seperti itu. Membuat kita semakin merendahkan hati. Kalau kita sudah merendahkan hati, nggak ada orang satu pun merendahkan kita. Ada amin? Kalau kita sudah merendahkan hati, apalagi mau direndahkan orang sama kita? Iya. Makanya firman Tuhan, orang yang tinggi hati, maka Tuhan akan rendahkan. Orang yang rendah hati, maka Tuhan akan meninggikan. Ya. Kebaikan. Halo, ini menjadi suatu pelajaran buat kita. Bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan dia mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara kekasih, saya suka tantangan seperti itu. Saya gak pernah dianggap, saya gak dihargai. Ya, kadang kebaikan yang kita buat itu gak bernilai. Ya. Tapi kita percaya saudara kekasih, semakin kita belajar untuk merendahkan hati, semakin kita didewasakan di dalam Tuhan. Ada amin? Iya. Dikatakan kesetiaan. Halo. Setia dalam segala hal. Suami setia terhadap istrinya. Istri setia terhadap suaminya. Setia kepada Tuhan. Setia beribadah. Setia kita melakukan kebajikan. Itu buah-buah roh. Menunjukkan kita dewasa di dalam Tuhan. Ada amin? Kalau belum seperti ini berarti kita belum dewasa. Ya. Tapi mari saudara kekasih, harus kita seperti itu. Ya, semalam kami ada pertemuan dengan hamba Tuhan yang harus kami rangkul, harus kami dekati, yang mengalami sakit hati. Ya, kami menguatkan dia. Dia sakit hati terhadap orang lain. Ya. Dia difitnah. Saudara kekasih, kayak mana Jokowi?
Ya. Banyak tantangan yang dia hadapi. Bapak Gembala katakan, gimana Jokowi diperlakukan? Dia dibilang apa? Yang terakhir lagi viral, bodoh gitu ya, apa? Tolol. Ya pernah dikatakan dia anak PKI, ya yang seperti yang difitnah lah Jokowi. Tapi apa yang dilakukan oleh Jokowi? Dia membalas. Dia diam. Datang Bapak bilang, kita harus belajar kepada Jokowi. Tapi Bapak bilang, seharusnya dia yang belajar kepada kita. Karena kita hamba tuh, kita pendeta, udah tahu firman Tuhan. Kenapa kita sakit hati? Jadi kalau seperti itu kehidupan kita, apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan? Itu yang Tuhan mau singkapkan buat kita. Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Ada satu keikhlasan, ada satu ketulusan. Ketika kita bisa menerima kebenaran firman Allah itu dalam hati kita sesuai dengan Daud, dia menyimpan dalam hatinya. Maka firman Tuhan itu tertanam. Ketika firman Tuhan itu tidak bisa tertanam dan tidak pernah tertanam, kita tidak pernah melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ada amin? Makanya mari tanamlah firman Tuhan itu dalam hati kita. Maka kita akan melihat firman Tuhan itu berkuasa, dahsyat, hebat. Iya. Bertumbuh, berakar dan berbuah. Kalau kita tidak pernah bertumbuh, berakar dan berbuah, maka hidup kita begitu-begitu saja. Dari tahun ke tahun. Kita lebih hebat daripada Tuhan. Firman Tuhan, pujian berkata, Tuhan Yesus tidak berubah. Kita pun tidak pernah berubah. Ya kan? Manusia lama terus gitu. Bukan itu maksudnya. Ya, tujuan Tuhan. Ya, memberikan firman Tuhan. Terimalah firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Ya, ada satu kerendahan hati, keikhlasan, ketulusan. Dengan cara seperti itu firman Tuhan itu ditabur di tanah yang subur, berakar dan berbuah. Buahnya yang tertulis dalam Galatia tadi, buah-buah roh. Ada amin? Ada penguasaan diri. Ada penguasaan diri. Hei anak muda, buah-buah roh yang ke-9 apa? Iya. Kuasai dirimu dari hawa nafsu, kedagingan. Penguasaan diri. Jadi kedewasaan anak-anak Tuhan terlihat dari buah roh. Terlihat dari buahnya. Firman Tuhan tadi katakan di dalam, lupa saya ayatnya. Yang penting ya, firman Tuhan yang tertanam yang keempat itu di tanah yang subur, ya. Apa katanya itu? Dia bertumbuh, berbuah berkali lipat. 30 kali lipat, 40 coba. Di mana tertulisnya? 30, 60, 100. Iya. 100 kali lipat. Mari saudara kekasih, seperti itu jugalah berkatnya kita terima ketika kita hidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Ada amin? Ketika firman Tuhan itu kita hidupi, kita tanam, sehingga kita berakar, bertumbuh dan berbuah, maka berkatnya pun berlipat kali ganda. 30, 60 sampai 100 kali lipat ganda. Kita boleh lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Tuhan boleh melihat, kita boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap ya kehidupan kita sehari-hari. Penyertaan Tuhan yang luar biasa selalu menyertai kita. Ada amin? Mari saudara kekasih, hidupi firman Tuhan. Buatlah firman Tuhan itu tertanam di dalam tanah yang subur, hati yang ikhlas, tulus dan rendah hati saudara kekasih. Itu menandakan tanah yang subur, siap menerima kebenaran firman Allah. Sehingga kita berakar, ya bertumbuh, berakar dan berbuah. Sehingga kita akan menuai hasilnya 30, 60, 100 kali lipat. Seperti itulah
berkat Tuhan boleh kita terima dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang saya dapat boleh sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita.